Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya banggakan dan saya cintai, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan channel kesayangan kita, kebanggaan kita yang sama-sama kita cintai, SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Kali ini pada video yang ke-126. Namun sebelumnya saya sampaikan bahwa video yang ke-126 juga ada kaitannya dengan video yang ke-125. Sebab kita saat ini masih membahas terkait dengan saksi dan korban. Untuk lebih mudah kita memahami, saya akan membacakan pasal 195 KUHP baru. Ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan pidana denda paling sedikit kategori 2 dan paling banyak kategori 5. Setiap orang yang, terus saya bacakan biar selesai, baru nanti kita bahas bersama-sama. A. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau cara lain terhadap saksi dan atau korban, sehingga tidak dapat memberikan keterangannya dalam proses peradilan. Atau B. Pejabat berwenang yang mengakibatkan saksi dan atau korban tidak memperoleh perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga saksi dan atau korban tidak dapat memberikan keterangannya dalam proses peradilan. Ayat 2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A mengakibatkan luka berat pada saksi dan atau korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun. Dan pidana denda paling sedikit kategori 3 dan paling banyak kategori 5. Ayat 3, jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A mengakibatkan matinya saksi dan atau korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun, dan pidana denda paling sedikit kategori 5 dan paling banyak kategori 7. Mari kita ulas bersama-sama, kita scroll ke atas. Ayat 1 dari pasal 295 ini tadi bunyinya adalah dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Ada ketentuan khusus di sini, adanya pidana minimum paling singkat, sehingga begitu terjadi dan bisa dibuktikan di depan sidang pengadilan, minimal hukumannya 1 tahun. Tidak mungkin pasal-pasal yang seperti ini dihukum kurang dari 1 tahun, sebab ada ancaman hukuman minimalnya yaitu 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Kemudian penghubung antara pidana penjara ada kata-kata dan, pidana denda ada kata-kata dan, sehingga di sini bukan alternatif namun kumulatif ancaman hukumannya. Selain di pidana penjara yang tadi minimal 1 tahun, kalau begitu terbukti disertai denda. Jadi bukan denda atau penjara, penjara dan denda. Paling sedikit kategori 2 berarti 10 juta. Paling banyak kategori 5 berarti 5 ini berarti 500 juta. Untuk ancaman dari pasal 295. A.
menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau cara lain terhadap saksi dan atau korban. Nah, perbedaan pasal 295 pada video 126 ini dengan pasal 294 pada video yang ke-125 adalah kalau yang 125 atau pasal 294 itu saksi pada saat memberikan keterangan dan dilakukan secara langsung. Kalau ini saksi tidak atau bukan pada saat memberikan keterangan. Bisa jadi sebelum, bisa jadi lagi di jalan, bisa jadi lagi di rumah, atau di kantor, atau di sekolahan, atau di mana saja, atau di pasar. Bisa jadi. Namun untuk unsurnya adalah kekerasan, berarti dilakukan aniaya, sebagai contoh diracun, ditusuk, yang intinya kekerasan adalah mengakibatkan orang tidak berdaya, baik secara fisik maupun secara psikis. Kalau secara psikis berarti diteror terus-terusan, diteror terus. Atau ancaman kekerasan. Nah, ancaman kekerasan ini omongan, bisa lewat omong, bisa lewat tulisan, atau mungkin lewat alat komunikasi, atau mungkin bisa lewat, kamu kalau memberikan keterangan saya bunuh kamu. Nah, misalnya begitu, saya pukuli kamu, anakmu saya culik. Nah, itu ancaman kekerasan. Atau cara lain, sehingga terbuka apapun yang dilakukan tak terhingga cara lain. Kemudian terhadap siapa? Terhadap saksi dan atau korban. Jadi ada kata-kata saksi dan atau korban. Bisa saja terhadap hanya kepada saksi saja, atau hanya kepada korban saja, atau kedua-duanya kepada saksi dan kepada korban. Sebab frase kata penghubungnya adalah dan atau. Dan ini harus menimbulkan akibat sehingga tidak dapat memberikan keterangannya dalam proses peradilan. Sehingga pada saat setelah dilakukan ancaman ini, si saksi, si korban tidak dapat memberikan keterangannya. Sebagai contoh, saksi atau korban diberikan panggilan untuk menghadap kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan. Di sini tertulis dalam proses peradilan, sehingga bisa jadi pada saat penyidikan, bisa jadi pada saat penuntutan, bisa jadi pada saat persidangan. Beri panggilan, katakanlah kepada saat penyidikan, pelaku ini tahu, wah dipanggil ini, wah kita teror dulu. Nah, begitu tahu diteror, maka dia menjadi tidak dapat memenuhi panggilan. Karena apa? Karena perbuatan kekerasan atau karena ancaman kekerasan atau perbuatan lainnya. Yang intinya harus mengakibatkan tidak dapat memberikan keterangan. Kalau diancam, namun masih dapat memberikan keterangan, oh tidak masuk. Karena pasal ini adalah pasal atau delik-delik yang material, sehingga tidak dapat memberikan keterangannya. Kalau masih dapat, berbeda pasalnya. Itu nanti akan kita bahas lebih lanjut. Itu yang huruf A. Kemudian huruf B, pejabat yang berwenang yang mengakibatkan saksi dan atau korban tidak memperoleh perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga saksi dan atau korban tidak dapat memberikan keterangannya dalam proses peradilan. Nah, ini yang diancam bukan saksi atau korbannya, namun yang diancam adalah pejabat yang berwenang. Bahwa ada undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban, yang kalau permohonan perlindungan saksi dan korban atau hukum memandang bahwa harus ada perlindungan terhadap saksi atau korban tersebut, atau saksi dan korban harus dilindungi, pasti ditempatkan petugas untuk melakukan penjagaan, untuk mengamankan, biar kondisinya adalah, nah ini yang diancam kekerasan atau yang dilakukan kekerasan adalah petugasnya.
Sehingga apa? Karena petugasnya yang diancam, petugasnya yang katakanlah dianiaya atau yang diserang atau yang dibunuh dilakukan atau dengan cara lain mengakibatkan saksi tidak memperoleh perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Katakanlah karena petugas yang dilakukan kekerasan atau petugas yang diancam, mungkin keluarganya dibunuh, anaknya dibunuh atau bagaimana, maka akan meluangkan. Karena meluangkan akhirnya bisa terjadi pelaku ini menerobos dan bisa menjangkau si saksi dan atau korban. Seperti itu yang dimaksud oleh pasal 295 KUHP ayat 1 huruf A dan huruf B. Kemudian terkait ayat 2-nya, jika pidana ini saya pikir mudah, diulangi lagi video saya juga sangat mudah karena ini terkait akibat. Kalau mengakibatkan luka berat pada saksi atau korban, dipidananya paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun, dan pidana denda kategori 3 dan paling banyak kategori 5. Ayat 3, jika tidak pidana sebagaimana dimaksud pada mengakibatkan matinya saksi dan atau korban, pidananya lebih tinggi, paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun, dan pidana paling sedikit, pidana denda paling sedikit kategori 5 dan paling banyak kategori 7. Ini mudah dipahamilah kalau untuk ayat 2 dan ayat 3. Yang paling penting dipahami adalah untuk ayat 1 huruf A dan huruf B. Saya ulangi, saya sampaikan kembali lagi. Kalau pasal 294 pada saat saksi memberikan keterangan di sidang, kalau pasal 295 di luar itu. Di luar itu. Dan ancamannya tidak harus kekerasannya tidak harus langsung, dan tidak hanya kekerasan, namun ancaman kekerasan atau tindakan yang lain atau cara-cara lain. Cara-cara lain apa? Tidak terhingga. Yang intinya harus mengakibatkan akibat saksi dan atau korban tidak dapat memberikan keterangan. Pada saat apa? Pada saat proses peradilan. Sehingga mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan proses persidangan. Demikian dan itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada salah mohon dimaafkan dan dimaklumi. Berikan saran pendapat yang membangun untuk channel SHMH dan berikan dukungan Anda, support Anda kepada channel SHMH dengan subscribe, like, dan komen serta share kepada seluruh teman-teman yang kita cintai agar kita sama-sama bisa dan turut walau sedikit mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.